Halo Alex Indonesia, kali ini kita akan ngebahas soal mobil bekas, yaitu adalah SUV Nissan X-Trail T32. Nah, kayak apa sih mobilnya dan hal apa aja yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini? Untuk itu, ikuti terus videonya. Penampilan depan Nissan X-Trail T32 yang di samping kami ini adalah versi pertamanya pada saat lahir, yaitu pre-facelift, di mana penampilannya memang mobil ini masih terlihat sangat modern, belum ketinggalan zaman, dan masih memperlihatkan sosok kemewahannya. Apalagi dengan grill V-shape-nya yang memang menjadi ciri khas X-Trail pada saat itu, kemudian sedikit sentuhan chrome di bagian sisi bawah bumper, dan memang mobil ini memiliki arah ke arah crossover, yaitu di sisi bawah bumpernya memiliki sentuhan berwarna panel hitam plastik ini, yang memang membuat penampilannya maco, tapi dari bagian depan desainnya ini, mobil ini mengarahkan kepada seperti SUV premium. Oke, kita akan bahas dulu soal headlightnya. Headlightnya sendiri, mobil ini memang sudah memiliki teknologi yang cukup premium, yaitu adalah dia sudah dilengkapi dengan proyektor dan lampunya sendiri adalah LED. Kemudian dia juga dilengkapi dengan daytime running light LED, serta untuk lampu dimnya sendiri pun, lampu dimnya dia memang sudah menggunakan LED juga, dan juga lampu sennya masih menggunakan bohlam pijar biasa. Dan di bagian bawah ada sentuhan chrome di sekitar fog lights-nya, yang mana fog lamp-nya sendiri juga disayangkan masih menggunakan bohlam halogen. Jadi belang-belang warnanya pada saat menyala di malam hari. Kemudian desain grillnya yang unik, kemudian desain bumpernya, dan di bagian kaca depannya ini, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan lens sensor, serta dia untuk headlamp-nya sendiri sudah ada fitur autonya. Untuk mesinnya, Nissan X-Trail ini sebenarnya ada dua pilihan, tapi yang paling dicari adalah 2500 cc yang seperti di samping kami ini. Mesin berkode QR25 berkapasitas 2500 cc 4 silinder ini mampu menghasilkan tenaga 171 PS dengan torsi 220-an Nm. Dan tenaganya itu disalurkan ke roda depan melalui transmisi CVT. Memang hanya ada satu pilihan untuk versi 2500 cc ini. Kemudian penampilan ruang mesinnya, Anda bisa lihat mobil ini terlihat sangat rapi sekali. Ruang mesinnya tidak ada kabel berseliweran, banyak cover-cover plastik melindungi, kemudian juga pelindung-pelindung di bagian sisi samping seperti peredam, dan juga di bagian kap mesin terlihat sangat rapi sekali. Memang bisa dikatakan mobil ini secara penampilan di ruang mesinnya, menurut saya sendiri, dia terlihat lebih rapi dibandingkan dengan para rivalnya. Kemudian untuk sistem pengeremannya sendiri, mobil ini sudah dilengkapinya dengan ABS serta EBD dan juga brake assist. Oke, yang dikurang pada bagian ruang mesin mobil ini adalah dia tidak dilengkapi dengan Pegas, jadi modelnya masih konvensional seperti ini, dan kap mesinnya ini bebannya cukup berat. Di bagian samping, Nissan X-Trail T32 ini memperlihatkan kesan serba elegan. Itu dimulai dari list chrome di sekitar lingkar kaca, kemudian juga di handle pintu yang membuat penampilannya elegan, ditambah lagi dengan penggunaan velg berukuran 18 inci yang penggunaan warnanya ini juga unik. Velg berukuran 18 incinya ini dibalut dengan ban 225/60 yang membuat penampilannya di bagian sisi samping sangat proporsional. Kemudian tampilan ala-ala crossover juga semakin kental karena adanya over fender di bagian sisi setiap fendernya ini yang terus menyambung ke bagian samping dan juga ke masing-masing bumper depan dan belakang yang membuat penampilannya terlihat maskulin. Ditambah lagi dengan adanya roof rail di bagian atas yang juga bisa Anda fungsikan untuk membawa barang. Dan di bagian sampingnya ini, mobil ini juga dilengkapi dengan kamera 360 derajat, yang mana kameranya berada di bagian samping itu ada di kaca spion sisi samping, dan saya lupa menjelaskan bahwa di bagian depan, di grill tengahnya itu di bawah logo Nissan ada juga kameranya. Jadi di masing-masing spion sisi kiri dan kanan itu ada kamera, di depan juga ada, nanti kita akan lihat di bagian belakangnya. Dan mobil ini sendiri pun sudah dilengkapi dengan sistem keyless entry, jadi anak kunci tinggal Anda kantongi dan Anda bisa membuka dan mengunci pintunya hanya menggunakan tombol yang ada di handle pintunya ini. Kemudian pelipatan kaca spion secara elektris bisa dilakukan dari bagian dalam, begitu juga pengaturan kaca spionnya, dan dia sudah dilengkapi dengan sense spion LED. Untuk penampilan di bagian belakang, Nissan X-Trail T32 ini menurut saya memang terlihat cantik. Bukan terlihat maskulin seperti di bagian depan ataupun sampingnya. Bahkan dia bisa dikatakan bukan terlihat elegan. Itu juga dikarenakan adalah lampu belakangnya yang menggunakan mika berwarna bening seperti ini, dan baru ada mika berwarna merah di bagian sisi dalamnya. Sedikit sentuhan chrome di bagian tengah pun tidak membuat mobil ini terlihat lebih elegan, tapi memang unsur ala crossovernya terlihat jelas di bagian sisi bawah bumpernya ini. Warna hitam doff seperti ini yang membuat penampilannya
ada segi maskulinnya dengan garis-garis yang terlihat kokoh di sini. Kemudian dia dilengkapi dengan reflektor di masing-masing sisi dan juga ada 4 buah sensor parkir. Dan untuk kamera mundurnya yang mana menjadi fungsi sebagai kamera 360 derajatnya ini, dia berada di bagian dekat plat nomor seperti ini. Sebagai standarnya untuk tipe 2.5 seperti ini, dia sudah dilengkapi ala-ala sebenarnya seperti spoiler desainnya di sini, tapi memang sebenarnya ini adalah satu kesatuan dari bagian bagasinya yang membuat penampilannya seolah-olah seperti dilengkapi dengan spoiler, lengkap dengan lampu rem ketiga di bagian sisi atasnya. Kemudian kaca belakangnya sudah dilengkapi dengan defogger, serta ada wiper kaca belakangnya sebagai standarnya. Dan yang membuat mobil ini menarik adalah pada saat Anda membuka bagasinya, karena dia juga sudah dilengkapi dengan power back door. Nah, pembukaannya pun juga tidak terlalu lambat di sini, cukup cepat menurut saya. Dan di bagian belakang sebenarnya mobil ini juga sudah dilengkapi dengan 7-seater. Jadi dia bukan pure 7-seater karena ini adalah 5+2, mengingat kursi di bagian belakangnya ini memiliki dimensi yang menurut saya cukup kecil, yang kurang nyaman untuk diduduki oleh penumpang dewasa. Dan memang untuk jok baris ketiganya ini, Anda bisa lihat kecil, memang dia ada headrestnya dan tidak dapat diatur sudut kemiringannya. Dalam keadaan terbuka seperti ini, kapasitas bagasi pun juga langsung berkurang secara signifikan, yang mana Anda hanya dimungkinkan untuk meletakkan 2 buah koper dengan ukuran medium. Anda tidak bisa meletakkan koper dengan ukuran besar secara sekaligus di sini. Sekarang kita lipat lagi terlebih dahulu. Dan dalam keadaan terbuka seperti ini, Anda mendapatkan kapasitas yang cukup lega. Di bagian bawah juga ada tempat penyimpanan lagi. Dan Anda juga mendapatkan soket 12 volt di bagian sisi sebelah kanan, ada penerangan kabin. Kemudian cup holder di bagian sisi sebelah kanan. Di sebelah kiri ada tempat penyimpanan terbuka untuk penumpang di baris ketiganya. Selain tempat penyimpanan di sisi kanan dan kiri untuk penumpang baris ketiga, di sebelah kiri ini juga ada tempat penyimpanan untuk toolkit dan juga dongkraknya yang bisa Anda buka dan diakses secara langsung. Dan untuk mengakses ban serepnya sendiri cukup sulit karena ban serepnya ini berada di bawah jok baris ketiga, di mana Anda harus membukanya seperti ini. Kemudian di bawah ada tempat bukanya lagi. Dan ban serepnya sendiri memiliki ukuran yang tidak sama persis yang menempel di keempat rodanya. Jadi dia adalah ban serep space saver dengan ukuran yang pipih dan juga kecil. Dan mengaksesnya pun cukup sulit menurut saya untuk mengeluarkan bannya, karena memang akses untuk mengeluarkan bannya itu hanya dari bagian sini. Karena dia terletak di bawah jok baris ketiga yang seperti saya bilang tadi. Kita ada di bagian interiornya nih, dari X-Trail T32. Secara desain dashboard, bisa dikatakan memang mobil ini memiliki desain dashboard yang sederhana. Kualitas materialnya pun juga bisa dikatakan sederhana, namun memang ada sedikit campuran dengan warna black piano seperti ini dan juga silver seperti ini, membuat penampilannya sedikit terlihat mewah. Kemudian tiba-tiba di bagian sisi kirinya juga ada sentuhan ala-ala karbon dan juga di bagian door trimnya, yang menurut saya cukup bertabrakan sih di bagian interiornya. Tapi memang untuk 2.5 ini dia sudah dilengkapi dengan jok kulit sebagai standarnya, yang mana jok kulitnya memiliki material yang baik. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan electric seat pada bagian penumpang dan juga pengemudi. Dan pengaturannya banyak di sini, slide maju mundur ke depan dan belakang, kemudian juga naik dan turun sisi bisa diatur juga naik turunnya hanya satu sisi, tapi memang tidak bisa hanya di bagian kakinya saja. Kemudian sudut kemiringan sandaran juga bisa diatur. Tapi untuk headrestnya memang masih pengaturannya manual standar. Begitu juga di bagian sisi sebelah kiri. Kemudian lingkar kemudinya dia juga berlapis dengan kulit, yang mana lingkar kemudinya ini bisa diatur juga, banyak pengaturannya, tilt steering dan juga teleskopik. Dan posisi mengemudinya menurut saya cukup netral di sini, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, yang membuat Anda tetap merasa pede pada saat Anda mengemudikan sebuah SUV seperti ini. Kemudian di bagian instrumen clusternya terlihat modern di sini. Memang ada campuran analog untuk penunjuk putaran mesin, kemudian juga speedometer, penunjuk untuk temperatur mesin, dan juga penunjuk untuk tangki bahan bakar. Dan di bagian tengahnya ini ada layar yang mana ukurannya juga cukup besar, di mana layarnya ini menampilkan berbagai informasi. Dalam keadaan default seperti ini, layarnya itu ada penunjuk untuk jam, kemudian temperatur udara luar, odometer dan trip meter, serta di bagian tengahnya ini barulah banyak informasi yang bisa ditampilkan, yang mana penggunaannya itu bisa dari lingkar kemudi sebelah kiri. Jadi di sini ada penampilan untuk average speed, kecepatan rata-rata,
kemudian juga distance yang sudah Anda tempuh, dari berapa lamanya waktunya itu bisa juga di sini. Kemudian juga fuel ekonominya, rata-rata konsumsi bahan bakarnya. Kemudian juga audio, di mana audio ini bisa dikontrol dari sini. Jadi dia menampilkan beberapa informasinya di bagian layar MID. Kemudian chassis control di sini Anda juga ditampilkan. Kemudian ada pengaturan, di mana pengaturannya ini nih untuk door lift gate open segala macam itu bisa ditampilkan di sini informasinya. Dan juga ada beberapa pengaturan yang bisa dilakukan untuk mobil ini, mulai dari pengaturan driver assistance, kemudian juga jam, pengaturan pada meter setting, maksudnya itu ukuran-ukurannya bisa Anda atur jadi untuk satuannya. Kemudian juga ada pengaturan vehicle setting. Vehicle settingnya ini pengaturan untuk lampu sen, door lock, kemudian juga wiper, itu bisa Anda atur satu persatu. Di sini banyak yang bisa Anda atur. Kemudian juga informasi soal maintenance, oli, filter, dan juga ban itu yang bisa Anda masukkan sesuai kilometer di sini. Kemudian pengaturan alarm, outside temperatur, timer alert, itu maksudnya alarmnya adalah untuk outside temperatur dan juga timer alert. Kemudian unit bisa Anda atur, bahasa juga bisa Anda atur, dan juga Anda bisa pengaturan factory reset. Kemudian di sini juga ada pengaturan lainnya lagi selain itu, yaitu adalah dia juga bisa memberikan informasi soal jarak yang bisa Anda tempuh dari sisa bahan bakar yang ada, dan itu saja. Dan menurut saya ini layar MID-nya ini memiliki fungsi yang sangat banyak sekali pengaturannya. Di lingkar kemudi sebelah kiri ini, selain tombol untuk pengaturan MID, dia juga pengaturan untuk sistem audionya. Jadi ada tombol source, kemudian ada tombol volume, dan pengaturannya bisa Anda lakukan hanya dengan melihat dari layar MID ini. Sedangkan di sisi kanan, mobil ini pun sudah dilengkapi dengan cruise control sebagai standarnya. Oke, kita lanjut lagi. Di belakang lingkar kemudi, sebelah kanan ada tuas untuk lampu sen, lampu utama, lampu fog lights, dan dia juga sudah dilengkapi dengan fitur auto yang seperti saya jelaskan tadi. Sedangkan tuas di sebelah kiri adalah pengaturan wiper kaca depan, wiper kaca belakang, yang masing-masing juga punya fitur intermittent. Tapi untuk pengaturan interval waktunya ini hanya ada untuk kaca bagian depan saja. Di sisi sebelah kanan, nah di sebelah kanan ini banyak banget slot tombol di sini ya. Jadi ada tombol untuk pengaturan dimmer dari instrument cluster, kemudian untuk trip resetnya di sebelah kanan. Kemudian di bawah ini banyak sekali tombol. Di sini ada tombol untuk membuka dan menutup power back door atau bagasi belakang, dan juga bisa menonaktifkan motor elektrisnya. Kemudian ada tombol untuk menonaktifkan traction control, dan ada tombol untuk eco driving. Selebihnya slot tombol kosong yang mungkin untuk market Indonesia, tombol-tombol ini memang tidak dilengkapi dengan fitur yang lebih komplit seperti X-Trail di luar. Kemudian di bagian door trim di bagian sisi atas dia punya kualitas material empuk. Kemudian di bawahnya berulah plastik lagi, dan ini kulitnya berada di bagian bawah, yang mana kulitnya ini sama persis dengan bagian joknya. Di sini ada juga beberapa tombol standar, yaitu adalah tombol untuk power window dan fitur auto hanya untuk bagian driver. Kemudian pengaturan untuk door lock, kemudian pengaturan untuk child lock kaca, dan juga di sini pengaturan untuk kaca spion masing-masing sisi, dan juga tombol untuk pelipatan dari bagian dalam. Lanjut lagi ke bagian tengah. Di bagian tengah, di tengah kisi AC ini ada tombol untuk hazard. Kemudian di bagian bawahnya inilah barulah sistem infotainmentnya nih. Uniknya mobil ini kan dilengkapi dengan kamera 360 derajat yang seperti saya bilang. Tapi mobil ini disayangkan adalah untuk versi tahun 2015 seperti ini, layarnya berukuran kecil. Yang menurut saya pada saat kita lihat citra 360 derajatnya ini, dengan layar sekecil ini cukup sulit. Jadi Anda tidak bisa memperlihatkan secara detail menurut saya. Dan apalagi ini warnanya tidak setajam itu. Jadi membuat Anda hanya mengira-ngira, dan yang menurut saya paling berguna di sini adalah yaitu kamera yang melihat ke bagian belakang. Kemudian pada fitur audionya pada mobil ini juga banyak. Dia dilengkapi dengan pemutar CD, kemudian juga medianya ada AUX, ada radio, terus bisa ada USB. Kemudian dia juga bisa memutar iPod apabila Anda memiliki iPod atau iPhone melalui USB ini. Tapi memang bukan Apple CarPlay. Oke, lanjut lagi ke bagian AC. Untuk AC-nya dia hampir full digital, karena pengaturan yang model analog itu putar-putar hanya untuk pengaturan dari temperatur AC-nya saja. Jadi dia sudah dilengkapi dengan dual climate control, jadi sisi kiri dan kanan itu bisa diatur secara terpisah. Ada fitur autonya, dan juga dia dilengkapi dengan tombol defogger kaca belakang dan depan, di mana dia menyatu dengan pengontrol AC di sini. Dan pengaturan arah angin juga bisa diatur.
Selain ke bagian tengah, bagian kaca, dan juga ke bagian kakinya. Di bagian bawah ada tempat penyimpanan terbuka, kemudian soket 12 volt. Di sini juga ada soket untuk USB dan AUX 3,5 mm. Kemudian seperti saya bilang tadi, piano black hadir di tengah, dicampur juga dengan warna silver. Ini tuas transmisi CVT-nya, ada mode manualnya, tapi memang tidak ada pedal shift-nya. Kemudian di bagian tengah ini ada dua buah cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Kemudian juga di bagian atas ini Anda mendapatkan armrest yang mana dia dilapis dengan kulit yang sama persis dengan bagian jok. Di bawah armrest ada tempat penyimpanan yang mana tempat penyimpanan cukup besar, dan di sini juga Anda mendapatkan soket 12 volt lagi. Kemudian tempat penyimpanan di sisi kiri tertutup, dan Anda juga mendapatkan door pocket yang cukup besar, serta dia juga dilengkapi dengan penyimpanan untuk cup holder. Di bagian atas Anda mendapatkan sun visor lengkap dengan cermin, dan ada lampu penerangannya untuk masing-masing sisi, tempat penyimpanan kacamata, dan juga ada reading light LED untuk masing-masing sisinya. Sedangkan untuk kaca spion tengahnya ini memang dia masih konvensional biasa. Sekarang kita berada di baris kedua dari Nissan X-Trail T32 ini. Pada saat duduk di bagian belakang, saya merasa kabinnya ini lega. Anda bisa lihat, ini adalah posisi mengemudi saya dengan postur saya hanya 165 cm memang. Tapi ini jaraknya lega sekali di legroomnya, kemudian juga kaki bisa selonjor, headroomnya pun juga lega, dan pahanya ini tersangga dengan baik untuk jok di bagian bawahnya. Jadi menurut saya ini posisinya nyaman. Selain itu, sudut kemiringan sandaran bisa Anda atur sedikit, direbahkan, dan memang tidak terlalu rebah, tapi menurut saya ini sudah cukup pas dan nyaman untuk melakukan perjalanan jauh. Selain itu, apabila Anda ingin bagasinya lebih besar lagi, Anda bisa dimungkinkan untuk memajukan slider jok baris kedua ini seperti ini. Dan ini bisa dimajukan seperti ini, dan jelas kapasitas bagasi akan bertambah jauh apabila Anda memajukannya sampai maksimal seperti ini. Tapi memang Anda tidak bisa mendapatkan legroom yang maksimal karena posisi duduknya yang sangat maju sekali, namun tetap bisa diisi oleh penumpang dalam keadaan bagasi terisi penuh. Kemudian di bagian belakang ini ada tempat penyimpanan, yaitu adalah door pocket untuk masing-masing sisi yang memang tidak sebesar untuk seperti di bagian kabin depan. Selain itu, kualitas material nyaris sama seluruhnya, mulai dari panel karbon, kulit seperti ini. Tapi untuk bagian atasnya ini tidak seperti door trim bagian depan, yang door trim depan itu sudah mendapatkan soft touch, sedangkan di bagian belakang ini full plastik. Kemudian selain tempat penyimpanan di bagian door pocket, Anda juga mendapatkan back seat pocket, dan juga di bagian tengah ini, jok tengah ini sebenarnya bisa difungsikan menjadi armrest. Ya. Pada saat terbuka seperti ini, Anda mendapatkan dua buah cup holder dan juga akses yang langsung ke bagian bagasinya. Dan aksesnya ini karena dia bukan sekedar armrest, melainkan memang sandarannya yang direbahkan ke bagian bawah, sehingga Anda memang bisa langsung mengakses bagasinya. Selain itu, untuk sistem keselamatan, mobil ini di kabin baris keduanya sudah mendapatkan seatbelt 3 titik untuk 3 orang penumpang, dan headrestnya memang sudah mendapatkan 3 titik juga. Tapi headrest di bagian tengah ini tidak sempurna seperti yang ada di bagian sisi kiri maupun sisi kanannya. Selain itu, di bagian belakang Anda juga sudah mendapatkan AC double blower, tapi memang AC double blowernya ini tidak dapat diatur secara individual karena memang dia tergabung dengan bagian depan. Jadi untuk pengaturan blower dan temperaturnya itu hanya dari bagian depan kabin saja. Dan menurut saya cukup disayangkan posisi AC double blowernya ini cukup rendah, dan menurut saya dia hanya menyembur ke bagian kaki terasanya, tidak sampai ke bagian badannya. Oke, itu saja di bagian belakang. Dan apakah Anda tertarik untuk membeli mobil ini? Anda harus perhatikan hal-hal berikut ini. Hal yang harus Anda perhatikan adalah engine mounting. Mobil ini memiliki gerak roda depan, yang mana engine mounting sering kali bermasalah pada mobil-mobil berpenggerak roda depan. Dan hal itu dikarenakan adalah selain beban dari mesinnya, beban penggerak mobil roda depan itu juga dibebankan kepada engine mounting, dikarenakan penggerak roda depan yang mana pada saat Anda melewati kontur buruk, impact-nya ini juga langsung ke bagian mesin, sehingga dia membebankan juga kepada engine mountingnya. Dan itu cara mudah, cara merasakannya pada saat Anda menyalakan mobil, kemudian nyalakan AC, beban AC sudah mulai, dan masukkan ke posisi D, apakah getarannya berlebih atau tidak, itu dapat Anda rasakan apabila Anda harus melakukan penggantian engine mounting. Karena engine mounting penggerak roda depan ini cukup banyak, tidak seperti mobil berpenggerak roda depan, belakang maksud saya, yang mana engine mountingnya hanya ada di dua sisi kiri dan kanannya saja.
Hal berikutnya adalah perhatikan juga pada saat Anda melakukan test drive, yaitu dengarkan apakah ada bunyi-bunyi di kaki bagian depan atau suspensi bagian depan pada mobil ini. Mengingat memang mobil-mobil berpenggerak roda depan suspensinya lebih mudah rusak. Selain itu juga mobil ini dilengkapi dengan electronic power steering. Electronic power steering selalu menjadi masalah apabila ada kerusakan, dan memang saat ini saya mendengar sudah bisa dilakukan repair pada electronic power steering, namun rasanya saya sudah merasakan bahwa repair electronic power steering ini tidak bisa terasa normal karena malah agak terasa sedikit berat pada saat Anda melakukan putaran lingkar kemudi. Nah, begitulah hal-hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Nissan X-Trail T32 seperti ini. Dan bicara soal pajaknya, unit yang di samping kami ini adalah unit tahun 2015 yang memiliki beban pajak per tahun mencapai 7 jutaan. Dan untuk harga pasarannya sendiri, mobil ini bisa Anda dapatkan dengan nilai mulai dari 190 hingga 220 jutaan, tergantung kondisi dan juga seberapa pendek odometernya. Yang kebetulan unit yang samping kami ini adalah unit dari OLX Autos Pejaten Village, yang mana kilometernya saat ini mencapai 45 ribuan dan harganya dibuka dengan 215 juta rupiah yang bisa Anda negosiasikan. Jadi begitulah hasil review kami kali ini. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda, atau apabila Anda ingin membeli secara mudah, bisa langsung kunjungi ke OLX Autos. Terima kasih telah menonton video ini, tunggu video kami selanjutnya.